Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 23 Juli 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, sebelum Engkau bersabda kepada kami, berikanlah kepada kami anugerah dan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, supaya ketika Engkau mengajar kami, ketika Engkau memperbaiki kesalahan kami, dan ketika Engkau mendidik kami di dalam kebenaran, kami pun taat pada firman-Mu itu. Bantulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami sanggup menjadi pelaksana firman Tuhan yang dibaca dan diberitakan itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat 3. Demikian dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyebut kasih Allah, kita selalu menyebutnya dengan dua kata sekaligus, yaitu kasih setia Tuhan. Ya, kasihnya tidak pernah lepas dari kesetiaannya, dan setianya selalu dijiwai oleh kasihnya yang besar. Tuhan itu selalu mengasihi, tidak pernah tidak. Tentu saja Tuhan bisa marah, Tuhan bisa murka, dan Tuhan bisa menghukum. Ia bisa dan sangat sering kecewa kepada umatnya, sakit hati kepada mereka. Tetapi semua itu Tuhan lakukan dalam kasih dan dengan kasih-Nya yang besar. Dan sesungguhnya itulah kasih yang sejati, kasih yang dilakukan dengan setia, dan kesetiaan yang dibalut dengan kasih. Kasih yang tidak setia bukan kasih namanya. Hal ini tentu beda sekali dengan kita manusia. Kita gampang sekali mengatakan kasih, apalagi mengatakan kasih kepada kerumunan orang sambil membuat tanda love di jari sambil mengatakan sarangeo. Bayangkanlah ketika artis-artis di atas panggung mengatakan I love you kepada kerumunan orang. Sepertinya dia mengucapkan itu dengan tulus. Padahal, apakah dia benar-benar mengasihi mereka? Tentu saja tidak. Itu adalah kasih yang abstrak. Mudah untuk mengasihi manusia dalam arti abstrak. Tapi ketika tiba waktunya untuk mengasihi orang tertentu, apalagi orang yang menjengkelkan, prosesnya tentu tidak mudah, bahkan akan sangat sulit. Karena kalau kita sudah sakit hati, kita tidak bisa lagi mengasihi. Jangankan mengasihi, membayangkan wajah orang itu saja kita sudah emosi. Yang ada di pikiran kita hanyalah keinginan untuk balas dendam. Bagaimana caranya supaya orang itu celaka, atau jatuh, atau mungkin marah. Semakin dia sakit, semakin senang perasaan kita. Memang mudah sekali mengasihi orang ketika mereka tampil menyenangkan, ketika omongannya enak didengar, ketika sikapnya sungguh manis, ketika perilakunya menghormati kita, dan tindakannya dapat kita terima dan melegakan hati kita. Tetapi sungguh tidak mudah ketika mereka tampil menjengkelkan kita, atau merepotkan kita, atau mengusik ketenangan kita, bahkan ketika mereka mengecewakan kita, menimbulkan marah di hati kita, ucapan dan perbuatannya menyakitkan kita. Tetapi itulah yang namanya mengasihi. Mengasihi manusia dalam arti yang konkret, mengasihi mereka, terutama di tengah-tengah keburukannya. Bangsa Israel sungguh memiliki sisi gelap yang sangat pekat. Mereka sudah menerima pelayanan luar biasa dari Tuhan. Mereka sudah melihat mukjizat demi mukjizat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan tidak segan-segan mengkhianati cinta Tuhan. Mereka bahkan melanggar titah pertama dan kedua, titah yang menjadi dasar dari semua titah. Tanpa merasa bersalah, mereka membuat patung lembu emas milik bangsa-bangsa kafir untuk kemudian mereka sembah dan puja. Sambil secara bersamaan, mereka juga pergi beribadah ke bait Allah. Mereka bahkan tidak segan-segan mencampur adukan penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada berhala. Bukankah ini luar biasa?
Maka persis seperti bangsa Israel itu juga yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Walau sudah diajar berkali-kali, tidak juga kunjung percaya. Suka bertengkar mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Petrus bermulut besar. Yakobus dan Yohanes belum apa-apa sudah minta kedudukan. Bahkan Yudas Iskariot rela menjual Tuhannya sendiri. Tapi atas semua itu, apa yang Tuhan lakukan kepada kita manusia? Apa yang Yesus lakukan kepada ke-12 muridnya itu? Terhadap ke-12 muridnya yang luar biasa keras kepala dan menjengkelkan itu, Tuhan Yesus tetap melepaskan jubahnya, mengikat handuk di pinggangnya, lalu membasuh kaki semua murid-muridnya yang 12 orang itu. Itulah kasih Yesus, utuh, bulat dan tidak bertepi, mencakup keseluruhannya, bahkan menjangkau sampai ke ujung, kepada orang yang paling tidak layak untuk dikasihi. Dia membasuh kakinya juga. Kasih Yesus sungguh sempurna. Itulah yang hendak dilukiskan oleh nyanyian rohani yang berjudul Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Bagian dari lagu itu berkata, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih yang lebih abadi, tiadalah kasih yang lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Di tengah hukuman Tuhan kepada bangsa yang bebal dan tegar tengkuk itu, Tuhan tetap tidak tega melihat mereka menderita di dalam pembuangan. Tuhan kemudian dengan kasih-Nya yang besar datang memberikan berita pengharapan. Nats renungan kita hari ini berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah tahan melihat kita menderita. Dia tidak pernah tahan untuk tidak mencintai kita, meskipun hatinya sudah tercabik oleh perbuatan kita. Dia sendiri yang kemudian datang untuk mengampuni dan kemudian memberikan pengharapan kepada kita. Dia sendiri yang akan memulihkan dan akan memberkati kita. Bahkan bukan cuma kita, tetapi jaminan keselamatan itu juga diberikan kepada anak cucu kita. Tuhan kita seakan-akan hendak menyampaikan pesan kepada kita bahwa kita memang adalah tipe unlovable. Kita orang yang tidak pantas dikasihi. Tetapi orang yang tidak pantas dikasihi itulah yang justru paling membutuhkan kasih dalam hidupnya. Sebab mereka sesungguhnya menyembunyikan kebutuhannya yang terdalam itu di balik tingkah mereka yang jahat. Hanya kasihlah satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka. Semakin mereka dikerasi, semakin mereka akan membalas, dan sisi kebrutalannya akan semakin menjadi-jadi. Persis seperti yang digambarkan dalam film Beauty and the Beast. Ketika sang monster dilawan, maka dia akan menghabisi semua musuhnya dengan kejam. Tapi begitu sang monster mendapatkan ciuman tulus, penuh kasih dari sang putri, maka di saat itu pula lah sang monster takluk dan berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Ya, kasih yang tulus akan mampu mengubah monster sekalipun menjadi manusia yang beradab. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Allah dan juga dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita umat berdosa ini. Maka ketika kita sudah menerima kasih yang luar biasa besar itu, kasih yang konkret dari Tuhan kita, bukan kasih yang abstrak, maka kita juga diajak untuk menyalurkan cinta kasih yang konkret ke sekeliling kita, terutama kepada orang-orang yang unlovable, kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kasih kita, kepada anak-anak yang baru saja menyakiti perasaan kita, kepada suami yang baru saja menjengkelkan, kepada istri yang baru saja membuat kita sangat marah. Sebab merekalah justru yang paling membutuhkan kasih itu di dalam hidupnya. Orang-orang yang seakan-akan tidak pantas mendapatkan kasih kita. Kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Allah yang penuh kasih itu. Kita orang-orang yang sama sekali tidak pantas dikasihi. Maka sekarang kita diajak untuk mengasihi orang tanpa batas.
Firman Tuhan berkata di Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui renungan hari ini Engkau ingatkan kami bahwa Tuhan sudah dan sedang dan bahkan akan terus mengasihi kami yang tidak pantas dikasihi ini. Maka ajarlah kami Tuhan untuk merenungkan betapa dalam dan luas cinta kasih-Mu kepada kami. Dan bersamaan dengan itu, Tuhan mengajak kami untuk juga menyalurkan cinta kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Bahkan ketika cinta kasih itu harus kami lakukan dengan hati yang tercabik. Ajarkan kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang seperti Engkau telah mengasihi kami. Dan biarlah kasih kami konkret, bukan kasih yang abstrak, hanya kasih yang ada di bibir saja. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu kami akan menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.